Satu ular, 9 kepala. Nah, karena sifat yang tercela itu ada yang induknya. Setiap induk itu mempunyai cabang-cabang dari segala sifat yang tercela. Contohnya, sifat yang tercela itu antara lain adalah hasad, dengki. Nah, dengki ini termasuk pokok sifat yang tercela. Nah, dari dengki itu timbul cabang-cabang sifat tercela lainnya. Nah, orang dengki itu mau melakukan gibah kepada orang yang didengkinya. Itu sudah jelas kalau kita ini dengki lawan orang, kita akan mudah mengucapkan keaiban orang itu. Nah, padahal dengki asalnya, dengki itu pokok sifat tercela. Makanya ular tadi, satu ular mempunyai ada 9 kepala. Nah, kepala-kepala itu cabangnya, ularnya satu. Nah, sifat dengki contohnya, dengki itu pokok. Nah, dari dengki timbul gibah, menggunjing orang. Bahkan dari dengki itu kena timbul mengada-ada, memfitnah orang yang didengkinya. Dari dengki bisa memukul orang yang didengkinya. Dari dengki bahkan bisa membunuh orang yang didengkinya itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Apakah kalian mengetahui mengenai apakah diturunkannya ayat yang artinya maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sulit? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, ayat yang menyatakan bahwa mereka itu sulit kehidupan, maksudnya adalah, ujar Nabi kita, mengenai siksaan orang kafir di dalam kuburnya. Nah, orang kafir di dalam kuburnya itu ma'isyatun danka. Orang kafir dalam kubur itu kehidupan yang sulit. Orang kafir artinya orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati kadang membawa iman. Walaupun pada asalnya orangnya beriman, walaupun pada asalnya orang ini muslim, tapi begitu dia mati, dia kehilangan imannya. Nah, ini termasuk kafir. Atau orang mukmin yang matinya itu su'ul khatimah. Mereka dalam kubur akan mengalami kehidupan yang sulit. Dikuasakan atasnya 99 tinin. Apakah kalian tahu apakah tinin itu? Ujar Nabi. Tahulah ikam apa tinin itu? Yaitu 99 ular. Setiap ular ada 9 kepala yang mencakarnya, menjilatnya, dan menyambur tubuhnya sampai hari mereka dibangkitkan. Dan tidak seyogianya merasa heran, tidaklah patut merasa aneh dari bilangan ini secara khusus. Jangan heran apa yang disampaikan Nabi tadi, bahwa satu orang kafir itu di dalam kuburnya dilepaskan ular 99 ekor. Masing-masing ular mempunyai 9 kepala. Jangan heran mendengar apa yang disampaikan Nabi itu. Banyaknya bang ularnya, misalnya saya ingin cukup ular itu, saya ingin apalagi kepalanya 9, saya ular saya 9 kepalanya, 99 yang dikirim ke alam kubur. Nah, jangan heran mendengar bilangan ini, karena sesungguhnya bilangan ular dan kalajengking ini adalah
sebilangan akhlak yang tercela dari sombong, ria, dengki, khianat, dendam, dan sifat-sifat lainnya. Di situ timbulnya ular itu. Makin banyak orang ini mempunyai sifat yang tercela di dalam hatinya, makin banyak ular yang menggigitnya di hari dalam kubur itu. Karena baginya sifat-sifat tercela itu mempunyai pokok yang berbilang, kemudian daripadanya bercerai-berai cabang-cabangnya, kemudian cabangnya terbagi kepada bagian-bagian. Satu ular, 9 kepala. Nah, karena sifat yang tercela itu ada yang induknya. Setiap induk itu mempunyai cabang-cabang dari segala sifat yang tercela. Contohnya, sifat yang tercela itu antara lain adalah hasad, dengki. Nah, dengki ini termasuk pokok sifat yang tercela. Nah, dari dengki itu timbul cabang-cabang sifat tercela lainnya. Nah, orang dengki itu mau melakukan gibah kepada orang yang didengkinya. Itu sudah jelas kalau kita ini dengki lawan orang, kita akan mudah mengucapkan keaiban orang itu. Nah, padahal dengki asalnya, dengki itu pokok sifat tercela. Makanya ular tadi, satu ular mempunyai ada 9 kepala. Nah, kepala-kepala itu cabangnya, ularnya satu. Nah, sifat dengki contohnya, dengki itu pokok. Nah, dari dengki timbul gibah, menggunjing orang. Bahkan dari dengki itu kena timbul ma'ada-ada, memfitnah orang yang didengkinya. Dari dengki bisa memukul orang yang didengkinya. Dari dengki bahkan bisa membunuh orang yang didengkinya itu. Samuan itu cabang dari pokok sifat tercela yang namanya itu adalah dengki tadi. Nah, contoh lain lagi misalnya hubbul mal, cinta kepada harta. Ini pokok dari sifat tercela. Cinta kepada harta itu sifat pokok. Dari cinta harta itu timbul satu kikir. Hanya cinta lawan harta, otomatis kikir itu cabang aja daripada pokok yang dasarnya adalah cinta kepada harta, kikir. Yang kedua, dari cinta harta itu timbul memakan hak orang lain. Nya kada hendak ampunnya tak una, ampun orang aja dikakatnya. Padahal dari cinta harta. Dari cinta harta itu seseorang bisa mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Nah, padahal asalnya pokok sifatnya cinta harta, timbul sifat-sifat buruk lainnya. Nah, makanya tadi digambarkan oleh Nabi bahwa satu ular itu mempunyai 9 kepala. Nah, artinya apa? Ular-ular itu adalah ditimbulkan oleh diri orang itu sendiri. Jadi sifat-sifat tercela dalam diri nang dibawa mati, nang kada sempat tobat daripadanya, itu begitu masuk ke alam kubur, maka sifat tercela itu berubah menjadi ular yang menggigitnya. Namunnya tobat ya kalau jadi masalah. Inya dengki, inya cinta harta, inya dendam, macam-macam. Tapi inya hendak mati sempat tobat kepada Allah. Nah, mati selamat. Kalau kada sempat tobat, nah ini masalahnya. Makin banyak sifat tercela di bawahnya mati, makin banyak timbul ular-ular yang menggigitnya, yang timbulnya dari dalam dirinya sendiri itu. Jadi bilangan yang disampaikan Nabi tadi itu kada perlu heran, artinya bisa terjadi. Nah, orang ini kafir, dilepas di situ ular 99, masing-masing ular mempunyai 9 kepala. Sifat-sifat itu dengan dirinya sendiri adalah pembinasa.
kikir, dengki, dendam, itu sebenarnya adalah pembinasa. Pembinasa. Makanya Imam Ghazali menyebutkan itu dalam kitab Ihya, apa ngarannya, Kitabul Muhlikat. Nah, Kitabul Muhlikat itu kitab ada yang mencakup tentang mengisahkan sifat-sifat yang membinasakan. Disebut pembinasa. Sifat-sifat yang dendam dan sebagainya tadi itu pembinasa. Dan ia dengan dirinya sendiri, sifat-sifat tadi dengan dirinya sendiri berubah menjadi kalajengking dan ular. Maka yang kuat daripada sifat-sifat itu menyakitkan sebagaimana menyakitkannya tinin, dan yang lemah menyakiti sebagaimana kalajengking menyakiti, dan yang diantara keduanya menyakiti sebagaimana ular menyakiti. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.